Di belakang aja, di belakang maju. Situ. Pani. Di Pani suruh maju. Pani maju Pak. Nah, biar nutupin situ. Nah gitu. Pamangkas sih mau dilantik lagi. Apa? Pamangkas ikut dilantik lagi. Mohon perhatian, acara akan segera kami mulai. Untuk kelancaran acara, kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan mode silent atau getar pada alat komunikasi atau gawai Bapak dan Ibu, khususnya pada saat acara pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua Internal Komnas HAM Bapak Munafrizal Manan, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan surat keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keempat, pengambilan sumpah atau janji jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kelima, pembacaan naskah pelantikan. Keenam, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah atau janji jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketujuh, arahan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal. Kedelapan, sambutan Wakil Ketua Internal Komnas HAM. 9, pembacaan doa. Ke-10, pemberian ucapan selamat dan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, acara akan kami lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Jiwanya bangunlah banyak untuk hidup.
pembacaan surat keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang pengangkatan jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor 117 tahun 2022. Donna Lisa Mudia SE diberhentikan dari jabatan perencana pertama, diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Arsip 131 tahun 2022. Angga Zulfiawan SIA diangkat dalam jabatan Pengelola Barang dan Jasa Pertama 132 tahun 2022. Irma Agustina SIA diangkat dalam jabatan Pengelola Barang dan Jasa Pertama 133 tahun 2022. Putri Capriati ST diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Pertama 134 tahun 2022. Muklis Saputro Eskom diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Pertama 135 tahun 2022. Baktiar Eskom diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Pertama 136 tahun 2022. Fani Hardini Damayanti Eskom diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Pertama 137 tahun 2022. Dani Triwiyanto Eskom diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Pertama 138 tahun 2022. Zahra Nuryanti Agustin AMD diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Terampil. Pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada Saudari Donna Lisa dan Saudari Putri Capriati dipersilakan mengambil tempat. Rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan, maka di pengangkatan pegawai negeri sipil untuk memangku suatu jabatan negeri wajib mengangkat sumpah jabatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di mana sumpah jabatan tersebut merupakan kesanggupan untuk menaati segala peraturan dan tentunya tidak melakukan segala larangan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan administrasi dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara yang akan mengangkat sumpah pada pagi hari ini, baik itu yang administrasi maupun jabat fungsional. Apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Ulangi, tegas. Apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Bersedia. Sebelum saya mengangkat sumpah, bagi yang beragama Islam untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa,
Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dan mengatakan dengan sungguh-sungguh. Bagi seluruhnya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Saya ulangi, untuk semua, bukan hanya yang bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan ini akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komnas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, saya Dr. Andes Aris Wahyudi Magister Sains dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan bersama kita. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan secara simbolis. Kepada Saudari Dona Lisa Mudia dan Saudara Bahtiar, kami persilakan maju ke depan. Kami mohon berkenan maju ke depan untuk menjadi saksi Kepala Biro Umum Bapak Henry Silkaina dan Kepala Biro Penegakan HAM Bapak Gatot Tristanto.
Asosiasi dan perwakilan pejabat yang dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Arahan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal pada yang terhormat Bapak Aris Wahyudi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu juga salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati Wakil Ketua Internal Bapak Munawir Dalmana, yang saya hormati Bapak Rohaniwan dari Kementerian Agama, rekan-rekan sebagai saksi para kepala biro, dan tentu juga bagi saudara-saudara yang dilakukan pengambilan sumpah janji baik jabatan administrator, mohon maaf pengawas maupun para fungsional, serta saudara-saudara para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pertama-tama mari kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka, bersilaturahim sekaligus dalam rangka melaksanakan tugas. Dalam hal ini adalah pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan sekaligus juga mutasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bapak sekali yang saya hormati, utamanya teman-teman yang barusan dilakukan pengambilan sumpah dan janji. Kebutuhan organisasi menuntut adanya reposisi dan sekaligus juga kepastian untuk melaksanakan tugas. Sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 19 tahun 2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menuntut adanya penyidikan jabatan, sekaligus juga mengakomodasi berbagai tantangan tugas-tugas baru, sekaligus juga sebagai mandat untuk memberikan kepastian kepada para pegawai terkait dengan pengisian jabatan-jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan hari ini jangan dipandang sebagai satu rutinitas belaka, tapi harus memiliki makna bagi pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi kita. Kegiatan ini harus kita maknai sebagai upaya peningkatan kinerja. Kinerja tidak hanya pada hasil, tapi sekaligus juga pada proses. Karena itu di kesempatan yang baik ini, saudara-saudara yang dilantik, kami ingin mengucapkan selamat dan sekaligus juga amanah tanggung jawab yang diberikan agar betul-betul bisa dilaksanakan, utamanya sekaligus juga untuk semuanya, agar terus melakukan ikhtiar untuk menginternalisasi dan sekaligus juga mengimplementasikan core value atau nilai-nilai dasar dari ASN, yaitu berakhlak, agar nanti kita suatu saatnya nanti bisa sampai ke employer branding kita, bangga melayani bangsa. Berakhlak artinya yang pertama harus berorientasi pada pelayanan, bahwa kita semua adalah pelayan publik, civil servant. Kita posisinya pelayan, jangan malah minta dilayani. Yang kedua harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan, bahkan lebih dari sekedar dipertanggungjawabkan, siap untuk tanggung jawab. Akuntabel pekerjaan-pekerjaan kita. Yang fungsional utamanya jangan hanya berorientasi pada pengumpulan akademik, tapi pada kebermanfaatan dari jabatan-jabatan yang saudara-saudara. Bagus sekali. Berikutnya adalah kompeten. Kompeten bukan hanya dari sisi pengetahuan, bukan hanya dari sisi keterampilannya, tapi sekaligus juga attitude, sikapnya, nilainya.
Kemudian yang berikutnya setelah kompeten adalah harmoni. Bagaimana kita bisa membangun harmoni. Kita yakini apalagi ini Komnas HAM berada di dalamnya adalah beraneka ragam, baik dari latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, sosial, budaya, culture berbeda-beda. Bagaimana terbangun harmoni sehingga kita bisa nyaman bekerja di kantor. Kemudian yang berikutnya loyal, setia. Kita tegak lurus dengan kebijakan pimpinan. Masam dalam hal ini hierarki harus kita jaga. Nah, ada speak out yang sebenarnya tidak perlu. Kita bangun situasi di dalam voice-nya bisa terjaga. Aspirasi bisa kita tampung, bisa kita komunikasi. Semua bisa dibicarakan. Sampai keluar dari barisan bahkan speak out yang sebenarnya tidak perlu. Loyal. Kemudian yang berikutnya adaptif, agar kita semua responsif adaptif dengan perubahan-perubahan itu. Apalagi ini mayoritas mengampu jabatan fungsional Pranata Komputer. Setiap hari ada perubahan-perubahan, bagaimana kita harus selalu adaptif. Learning agility, kelincahan untuk terus belajar harus kita tumbuhkan sehingga nanti kita terus juga berubah. Yang pasti adalah perubahan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Bukan hanya para pegawainya yang tidak mungkin akan bekerja sendiri, bahkan Komnas ini pun juga tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kata kuncinya berkolaborasi, bersinergi, bermitra. Yang penting tahu siapa perannya dan tanggung jawabnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan perlindungan kita agar kita semua bisa mewujudkan Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Visi ini bukan hanya tanggung jawabnya Bapak Ibu Komisioner, tapi tanggung jawab insan semua yang ada di Komnas HAM. Baik itu komisioner, struktural, termasuk juga fungsional. Baik itu pratama, baik itu administrator, baik itu pengawas, koordinator, subkoordinator, pelaksana semua. Bahkan tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, itu juga bagian dari tanggung jawab, mengemban tanggung jawab agar Komnas HAM itu bisa kredibel, bisa dipercaya. Ujungnya adalah kita akan mendapatkan public favor, akan mendapatkan dukungan dari publik karena kerja-kerja kita bisa dipercaya. Saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat kepada teman-teman yang dilantik di Angga Supa pada hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Akhiri, Firul Alam, Allahumma bikilam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aris Wahyudi dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan oleh Ketua Komnas HAM, sambutan oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM kepada Bapak Munaf Rizal Manan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Sesjen, para Kabiro, para Rohaniwan, semua yang hadir. Ini kalau acara pantik begini tegang semua ya, bisa apalagi tadi ditegaskan oleh Pak Ses yang dilantik disumpah ragu-ragu ini kayaknya mengucapkan. Baik, saya pertama-tama menyampaikan selamat ya kepada ada 9 orang ya yang diambil sumpah dan dilantik hari ini untuk posisi barunya di jabatan administrator dan juga fungsional. Jadi ini saya kira Pak Ses melengkapi rangkaian dari penataan kelembagaan kepegawaian Komnas HAM yang sudah dimulai sejak Pak Aris sebagai PLT Sekjen. Nggak tahu slide-nya ada lagi nggak ya? Oh sudah ya. Jadi ini sampai November
pelantikan yang gelombang terakhir. Nanti saya kira akan ada gelombang berikutnya. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Sesjen sudah lengkap sekali, wejangan untuk ada semua yang dilantik hari ini. Dan saya kira untuk semua, bukan hanya yang dilantik hari ini, tapi yang ada di Komnas HAM. Tetapi yang dilantik hari ini karena sudah disumpah, diambil janjinya, dilantik, saya kira ini menjadi semacam refreshment spirit. Nah, jadi yang saya bisa pastikan, tapi Allah malam, dengan sudah dilantik ini di posisi yang barunya, ya, semakin mantap hati untuk terus berbakti, berdedikasi di Komnas HAM. Karena ini terus terang di Komnas HAM ini sudah berapa, 70 orang ya bedol desa 75 per hari ini. Jadi itu jumlah yang cukup banyak. Saya nggak tahu, belum mendengar di lembaga lain ada SDM-nya yang keluar dengan jumlah sebanyak itu. Jadi paling tidak 9 yang sudah dilantik hari ini tidak berniat, tidak berencana, ya, atau berbuat dalam waktu ke depan untuk juga menyusul bedol desa. Karena ini banyak sekali mau bedol desa ini. Pak Henry, Pak Gatot ini juga ini. Cuma garis nasibnya aja belum kan. Nah, tapi upayanya sudah dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan yang lain, kita berada di lembaga ini karena pilihan dan kehendak merdeka. Jadi saya kira kalau kita ingat masing-masing, pada saat kita memutuskan untuk mau bergabung di sini nggak ada yang maksa-maksa. Ya. Termasuk juga Pak Aris bersedia untuk PLT Sekjen, tapi ketika saya tanya, kayaknya sudah cocok ini untuk dipolitik, tapi jawabannya selalu saya sementara aja di sini. Nah itu pun karena kehendak bebas, ya. Jadi karena kehendak merdeka, karena perintah, oh begitu. Tapi perintah yang disetujui, bukan perintah yang ditolak. Jadi karena kita berada di sini atas dasar kehendak bebas, kehendak merdeka, ya, apalagi di dunia ASN yang memang sudah ada aturan yang jelas apa yang harus dilakukan, ya. Tadi disebut Pak Aris, Pak Sekjen melayani. Jadi ya memang begitulah yang harus dilakukan oleh ASN di dalam lembaga Komnas HAM ini. Saya nggak habis pikir kalau misalnya berada di dalam sini, tapi seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kalau tahu harus dilakukan sekedarnya saja. Nah ini jadi saya kira tantangan bagi lembaga Komnas HAM ini bagaimana ke depan untuk bisa tetap terus di koridornya ini. Ya. Saya sebetulnya dengan Pak Aris sudah cocok ini jadi stasiun politik. Saya bayangkan dengan profil beliau dari sisi pengalaman, ya, di lembaga struktural, di banyak kabak grup, dan cara memimpin yang asertif. Nah, dari pelantikan aja kan ragu-ragu, mungkin takut disumpah kualat nanti ya. jadi nggak mau tegas. Kemudian juga dari sisi memperhatikan detik. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam bekerja itu memang tidak bisa dihindarkan, ya, memperhatikan detail itu. Ya. Apalagi ini teman-teman tadi saya dengar banyak yang berkaitan dengan komputer. Apalagi komputer itu dari isi dalamnya, cara mengerjakannya, ya, softwarenya semuanya hal-hal berkaitan dengan detail itu. Jadi itu harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau itu tidak diperhatikan, saya khawatir nanti apa yang dikerjakan itu tadi yang sering saya sebut, asal jadi, asal selesai, asal ada. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Anda bisa memberikan dedikasi yang terbaik kepada lembaga Komnas HAM, dan saya apresiasi kepada Pak Sesjen dan Biro terkait yang sudah mengadakan acara pelantikan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada rohaniwan kami persilakan. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan
sesuai dengan tata cara agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan Komnas HAM Republik Indonesia. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Pemberian ucapan selamat dan ramah-ramah. Pemberian ucapan selamat dipimpin dan didahului oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM, diikuti oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal, para kepala biro dan pejabat administrator, pengawas dan fungsional beserta seluruh hadirin dan undangan. Bu, yang Bu, silakan. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara. Kami ucapkan selamat menjalankan tugas kepada saudari-saudari yang baru dilantik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi